Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 2B PGSD, yang anggotanya terdiri dari Cika Apriyanti dengan NIM 2006449, Galuh Destiani dengan NIM 2008485, Nia Rosniati dengan NIM 2008258, dan Ripa Sani Al-Fazriani dengan NIM 2003572. Kami akan mempresentasikan materi mengenai morfem. Dipersilakan kepada Teh Cika Apriyanti untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Apriyanti dengan NIM 2006449. Di sini akan menjelaskan yang pertama ada pengertian morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Nah, kemudian morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Nah, kemudian selanjutnya ada pengertian morfem, morf, dan allomorf. Nah, morfem merupakan satuan gramatik terkecil, baik bebas maupun ikat, yang memiliki arti baik secara leksikal maupun gramatikal. Nah, contoh pada kata memperbesar. Misalnya, pada kata memperbesar dapat kita potong sebagai berikut. Mem dan perbesar, kemudian yang kedua ada per dan besar. Nah, jika besar dipotong lagi, maka akan menjadi be dan sar. Masing-masing ini tidak mempunyai makna. Bentuk kata seperti mem, per, dan besar disebut morfem. Contoh kata memperbesar di atas adalah satu kata yang terdiri atas 3 morfem, yakni 2 morfem terikat, mem dan per, 1 morfem bebas yakni besar. Jadi, memperbesar itu contoh dari 3 morfem. Nah, kemudian selanjutnya ada morf. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Jadi, sederhananya, morf itu adalah nama untuk sebuah bentuk yang belum diketahui statusnya. Misalnya, i pada kata kenai adalah morf. Nah, kemudian yang selanjutnya ada allomorf. Allomorf adalah perwujudan konkret di dalam penuturan dari sebuah morfem, atau bisa juga dikatakan nama untuk bentuk kalau sudah diketahui status morfemnya. Jadi setiap morfem tentu mempunyai allomorf, entah itu 1, 2, atau 6. Nah, contoh-contoh allomorf yang pertama ada ber, be, bel. Nah, ber ini contohnya berjalan, be contohnya bekerja, bel contohnya belajar. Nah, kemudian ada me, men, dan mem. Me contohnya melacak, men contohnya mendaki, mem contohnya membeli. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Galuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Galuh Destiani dengan NIM 2008485. Saya akan menjelaskan terkait materi jenis-jenis morfem. Jenis-jenis morfem berdasarkan kemampuan distribusi. Yang pertama, bentuk bebas. Bentuk bebas adalah bentuk yang dapat dipakai secara tersendiri dalam kalimat tuturan biasa. Contohnya, kamu, mana, bisnis, dan lain-lain. Lalu yang kedua, bentuk terikat. Bentuk terikat adalah tidak dapat berdiri sendiri, baik dalam kedudukannya sebagai kalimat maupun sebagai kata menjadi unsur pembentuk kalimat. Contoh, antara bentuk urus dan urusan, di mana pada kata urusan terdapat tambahan yaitu an. Lalu yang ketiga, bentuk semi bebas. Bentuk semi bebas adalah bentuk yang masih mempunyai kebebasan. Contohnya, kata kacau bisa menjadi kacau balau maupun sangat kacau. Lalu yang keempat ada bentuk unik, adalah bentuk yang sangat terikat dan tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya kata balau. Jika kata balau ini tidak ditambah dengan kata kacau, mungkin kata balau ini tidaklah memiliki arti. Namun jika disatukan dengan kacau balau, menjadi arti, yaitu sesuatu yang berantakan. Jenis morfem berdasarkan produktivitasnya. Di sini terdapat 2 jenis. Yang pertama, afiks produktif yang ditambahkan ke dan an.
adalah morfem afiks yang terus-menerus mampu membentuk kata-kata baru. Contohnya yaitu kata sejahtera. Jika ditambahkan ke dan an menjadi kesejahteraan. Kemudian ada kata adil. Jika ditambahkan ke dan an menjadi keadilan. Selanjutnya ada kata terlalu. Jika ditambahkan ke dan an menjadi keterlaluan. Berikutnya ada afiks tak produktif, di mana bisa ditambahkan dengan em, el, dan er. Adalah morfem afiks yang sudah tak mampu lagi membentuk kata-kata baru. Contohnya, tunjuk. Jika ditambahkan el menjadi telunjuk. Lalu getar jika ditambahkan em menjadi gemetar. Selanjutnya, jenis morfem berdasarkan relasi antar unsurnya. Pertama, morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang deretan morfemnya tidak terpisah atau morfem yang unsurnya bersambung secara langsung. Contohnya, bermain, memakan, membaca. Lalu ada morfem terbelah, adalah morfem yang terpisah dalam pemakaiannya atau morfem yang tidak tergantung menjadi satu kesatuan. Morfem itu terbelah oleh morfem lain, contohnya kata habis. Jika ditambahkan ke dan an menjadi kehabisan. Dan lalu ada kata lari, jika ditambahkan ber dan an menjadi berlarian. Selanjutnya, ada jenis morfem berdasarkan sumbernya, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu morfem berdasarkan bahasa Indonesia asli. Berdasarkan bahasa Indonesia asli ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Pertama itu prefiks atau awalan. Prefiks adalah imbuhan yang letaknya di awal atau di depan kata dasar. Contohnya ber, per, di, ter. Contoh katanya itu yang menggunakan imbuhan berdoa, berjalan, bertemu. Yang kedua, imbuhan per. Contohnya persegi. Kedua, ada infiks atau sisipan. Infiks ini adalah imbuhan yang letaknya di tengah kata dasar. Contohnya l, m, r, dan in. Contoh katanya, kata getar ditambah dengan imbuhan tengah. M jadi gemetar. Yang kedua, kata gigi ditambah oleh imbuhan tengah. R jadi gerigi. Ketiga, ada sufiks atau akhiran. Sufiks adalah imbuhan yang letaknya di akhir kata dasar. Contohnya, kan, i, an, man, wan, wati, dan nya. Contoh katanya, yang pertama ada kata ambil yang diberi imbuhan akhir. Kan akan menghasilkan kata ambilkan. Kedua, ada kata seni yang diberi imbuhan akhir. Man akan menghasilkan kata seniman. Keempat, ada konfiks yang berarti imbuhan terbelah atau gabungan. Konfiks adalah imbuhan yang diletakkan pada awal dan akhir kata dasar. Contoh katanya, awalan ke dan akhiran an, keuangan, kesakitan, kebaikan, kejujuran. Yang kedua, awalan ber, akhiran an, berhamburan, berjatuhan. Selanjutnya ada morfem yang berasal dari bahasa daerah yang ada di Indonesia. Contohnya kata melakonkan. Terdiri dari 3 morfem, yaitu me, lakon, dan kan, di mana kata lakon berasal dari bahasa Jawa. Kemudian ada morfem yang berasal dari bahasa asing. Apabila morfem afiks yang berasal dari bahasa Indonesia asli hanya memiliki makna gramatikal, maka afiks-afiks yang masuk ke dalam bahasa Indonesia pun harus demikian. Contoh kata, bentuk is, Pancasilais, bentuk isasi, Turinisasi. Silakan kepada Teripa untuk memaparkan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu jenis morfem berdasarkan jumlah fonem yang menjadi unsurnya. Yang pertama yaitu monofonemis.
Monofonemis adalah morfem yang berunsur satu fonem, karena kalimat pertamanya itu mono berarti satu. Contohnya yaitu yang pertama morfem i dalam kata memetik. Yang kedua morfem a dalam kata amoral. Kedua yaitu polifonemis. Polifonemis adalah morfem yang berunsur lebih dari satu fonem. Contohnya dua fonem, an, di, dan ke. Yang tiga fonem, ber, men, dua, itu. Yaitu jenis morfem berdasarkan keterbukaan bergabung dengan morfem lain. Yang pertama yaitu morfem bentuk terbuka. Morfem bentuk terbuka adalah morfem yang memungkinkan bergabung dengan morfem lain, misalnya paku dan baja. Yang kedua yaitu morfem bentuk tertutup. Morfem bentuk tertutup adalah morfem yang tidak mempunyai kemungkinan untuk bergabung dengan morfem lain, misalnya jarum dan tongkat. Yaitu jenis morfem berdasarkan makna. Yang pertama yaitu morfem leksikal. Morfem leksikal adalah morfem yang langsung bermakna dan maknanya bisa diperiksa dalam kamus-kamus umum. Contohnya lapar. Dan yang kedua yaitu lapor. Selanjutnya yaitu morfem gramatikal. Morfem gramatikal adalah morfem yang diketahui maknanya bila sudah berada dalam konstruksi yang lebih besar atau dapat dikatakan telah melekat pada bentuk-bentuk dasar atau kata dasar. Contohnya terdakwa, ter bermakna yang di. Yang kedua yaitu tertipu. Ter bermakna yang di. Cukup sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.